Nah, yang pertama di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu ya ke kalian. Ini ada salah satu konten saya yang di sini memang betul-betul berhasil menyumbang subscribernya itu sebanyak 15.000 subscriber ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Oke, teman-teman YouTuber pemula, di video kali ini kita akan membahas ya sebuah strategi bagaimana cara memonetisasi channel YouTube kita hanya dengan bermodalkan satu video saja. Nah, tentu ya sebagai YouTuber pemula yang channel YouTube-nya itu belum dimonetisasi, sampai sekarang mungkin sudah cukup lama ya membangun channel, kalian belum bisa memonetisasi, belum bisa merasakan yang namanya penghasilan dari YouTube. Di sini saya akan share ya gimana caranya agar kalian bisa memonetisasi channel kalian dan tentunya bisa merasakan yang namanya dapat penghasilan, dapat cuan dari YouTube. Nah, yang pertama di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu ya ke kalian. Ini ada salah satu konten saya yang di sini memang betul-betul berhasil menyumbang subscribernya itu sebanyak 15.000 subscriber ya. Nah, ini ya, ini salah satu perolehan subscribernya ya dari salah satu konten saya, dan ini untuk penghasilannya ya. Nih, penghasilannya 8,7 juta rupiah. Nah, apakah kalian bisa ya, nanti saya akan tampilkan ya tampilan ini di layar. Nah, di sini ya teman-teman ya, kalau kalian lihat ini murni ya, bukan editan gitu ya. Jadi ini murni hasil dari salah satu video saya. Dan di sini teman-teman ya, saya mendapatkan perolehan subscribernya itu sebanyak 15.000 subscriber nih ya. Nih 15.000 subscriber dari salah satu video, dari satu video saja nih ya, dari satu video saja. Nah, kalau ya teman-teman juga bisa mendapatkan perolehan subscriber sebanyak ini gitu ya, tentu dari satu video saja kalian sudah bisa memonetisasi channel kalian ya. Nah, jadi kalian bisa lihat tadi ya di sini ya, sejak channel ini dimonetisasi sampai dengan hari ini channel ini sudah mendapatkan penghasilan sebanyak 8.700.000 rupiah hanya dari satu konten yang saya bagikan di channel ini. Oke, di sini saya akan berikan sedikit gambaran ya buat kalian yang ingin mencoba untuk memulai membangun channel dengan cara yang cukup mudah ya. Yang artinya ini secara perolehan view dan juga perolehan subscribernya ini juga cukup renyah ya. Jadi ini nantinya akan dengan sangat mudah membuat channel kita itu bisa mendapatkan viewers dan juga subscribernya dengan cara yang cukup mudah. Nah, teman-teman ya, di sini saya akan tunjukkan untuk channel miliknya LK Logic. Nah, dimana di channel LK Logic ini, kalau kita lihat ya, untuk perolehan subscribernya di sini sudah memperoleh subscriber sebanyak 1,7 juta. Nah, dimana teman-teman ya, kalau kita lihat konten-konten yang dibagikan, yang di-share di channelnya LK Logic ini merupakan konten edukasi. Nah, jadi ini menarik teman-teman ya. Kenapa? Karena masih banyak dari teman-teman yang saat ini mungkin tidak ada ide ya untuk membuat channel ya. Nah, kalian itu bingung gitu ya untuk membuat channel, kira-kira konten apa sih yang bisa secara konsisten kita buat, kita share ke channel kita, atau bahkan konten apa sih yang itu secara perolehan view-nya itu sangat besar ya. Nah, pasti kalian itu banyak yang gagal yang membangun channel kalian, memonetisasi channel YouTube kalian itu karena ketidaktahuan kalian terhadap konten-konten mana saja yang itu akan bisa mendapatkan banyak view ataupun peluang view-nya itu cukup besar, dan juga peminat konten tersebut tidak hanya ditonton oleh orang-orang Indonesia tetapi juga bisa ditonton oleh orang-orang luar negeri. Nah, dengan luasnya jangkauan seperti itu tentu akan mempermudah konten kita untuk mendapatkan banyak viewers. Nah, jadi di sini ya, untuk mempermudah kalian, untuk memberikan sedikit gambaran ke kalian, konten-konten yang seperti ini tentunya akan sangat mudah mendapatkan view. Nah, untuk konten yang berdurasi panjangnya ya, kalau kita lihat di sini ya, perolehan view tertingginya sebanyak 1,8 juta dalam 6 bulan terakhir ya nih. Disusul dengan kontennya ini ada 1,6 juta, ada 1,5 juta, kemudian 1 juta. Artinya konten-konten ini sangat tinggi sekali peminatnya. Dan kalau kita hitung ya, untuk perolehan penghasilan dari konten-konten seperti ini tentunya cukup besar ya, karena jangkauan konten-konten ini tidak hanya dijangkau oleh orang-orang Indonesia saja. Ini orang-orang dari berbagai mancanegara tentu juga bisa dijangkau oleh konten-konten seperti ini. Apalagi konten ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi dengan kita membuat konten yang itu kita isikan bahasa Inggris, tentu akan memperluas jangkauan konten kita ya. Nah, kenapa saya tertarik
tertarik untuk membahas konten yang seperti ini gitu ya, karena saya juga sudah menerapkan ya, saya juga sudah mencoba membuat channel lain ya, dan juga saya tidak hanya membuat channel YouTube gitu ya dengan membuat konten-konten yang seperti ini, saya juga membagikan, men-share konten-konten tersebut di media sosial saya yang lainnya seperti Facebook dan juga Instagram. Apalagi kan saat ini Facebook sudah bisa dimonetisasi, jadi kita sudah bisa mendapatkan penghasilan juga dari Facebook. Nah, kalau teman-teman yang sudah mengikuti Instagram saya, akun Instagram saya, pastinya kalian sudah melihat ya postingan saya di akun Instagram saya tersebut. Ada beberapa postingan yang saya upload ya, itu berkaitan dengan konten-konten matematika seperti ini. Nah, itu ada beberapa konten yang saya posting di Instagram saya, dan saya juga posting ya di akun Facebook saya. Nah, untuk perolehan view-nya ini juga cukup luar biasa teman-teman. Jadi untuk mendapatkan penghasilan itu tidak hanya kita berfokus pada YouTube ini saja gitu ya. Kita bisa memanfaatkan konten-konten seperti ini untuk kita share juga ke media sosial kita lainnya seperti TikTok ataupun juga Instagram ataupun juga Facebook. Nah, untuk saat ini teman-teman ya, sebenarnya ada peluang besar ya yang perlu kalian coba. Facebook ini masih terbilang baru ya meluncurkan fitur monetisasi. Jadi saat ini masih banyak-banyaknya ya, masih semangat-semangatnya orang-orang, terutama ini ibu-ibu ya. Saya lihat ini banyak pengguna Facebook ini, khususnya ibu-ibu yang saat ini tengah gencar-gencarnya share konten-konten di Facebook, dan tidak sedikit juga ya yang sudah mulai mendapatkan penghasilan ataupun juga yang sudah mulai sukses ya dari mereka membagikan konten-konten di Facebook mereka. Nah, jadi kembali lagi ke channelnya LK Logic ini. Nah, untuk konten-konten seperti ini sebenarnya banyak keuntungannya teman-teman ya, dimana keuntungannya itu kalian tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkan ide kontennya. Ya, nah dimana kalian untuk membuat konten ini, kalian hanya meniru saja nih ya, meniru saja konten-konten yang sudah ada di channel-channel YouTube yang sudah tersedia banyak konten-konten seperti ini gitu ya. Kalian tinggal tiru saja, kemudian kalian tinggal ikuti langkahnya, kemudian kalian tinggal buat videonya menyerupai langkah-langkah yang dibuat dalam sebuah video tersebut ya. Nah, tentu ya biasanya kita akan terkendala ya dari penyampaiannya. Kira-kira untuk menyampaikan informasinya dari konten-konten seperti ini, langkah-langkahnya ini gimana gitu ya. Nah, sedangkan kita tidak mengerti gitu ya teman-teman ya. Kita juga tidak paham nih untuk membuat penyampaian penyelesaian sebuah soal seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya, sebenarnya ada pilihan ya. Jika kalian ingin membuat konten seperti ini, kita tidak harus mengisikan suara kita tidak harus menyampaikan informasinya menggunakan voice kita, menggunakan suara kita gitu ya. Kita bisa mengisinya itu dengan background ataupun menggunakan musik lah ya, seperti itu. Nah, yang terpenting adalah kalian menunjukkan, memberikan informasi tulisan-tulisannya seperti ini dengan cara yang cukup jelas seperti ini gitu ya. Nah, karena para penonton nantinya akan menonton video ini ya, mereka akan melihat langkahnya ya. Selain mereka bisa mendengarkan informasi ataupun penjelasan penyelesaian soalnya ya, mereka juga bisa mengikuti langkahnya meski tanpa ada penjelasannya gitu. Yang terpenting adalah kita membuat tulisan-tulisan langkahnya itu dengan cara yang jelas gitu ya. Nah, saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya untuk membuat konten seperti ini. Tentu ya, kalau kalian ingin membagikan konten-konten seperti ini di Facebook profesional kalian gitu ya, kalian jangan sampai membuat konten ini menggunakan musik yang itu tersedia di Facebook ya. Saat kita akan mengupload video di Facebook itu, di sana kan ada pilihan musiknya gitu ya. Nah, dimana kita bisa memilih musik-musik yang sudah tersedia di sana. Nah, ini diwajibkan ya, saya mewajibkan buat kalian yang ingin konten kalian tersebut bisa dimonetisasi oleh Facebook, kalian jangan pernah menggunakan musik yang tersedia pada pilihan list musik saat kita akan mengupload video tersebut. Jadi kalian bisa menggunakan musik yang itu tersedia pada Facebook Sound Collection ya. Nah, jadi kalian gunakan musik-musik yang tersedia di sana ya. Jadi kalau kita samakan dengan YouTube ini, kalau YouTube ini kan semacam audio library-nya ya. Jadi ada perpustakaan musik yang itu secara free ya, secara gratis disediakan oleh YouTube kalau di YouTube. Nah, begitu pula dengan Facebook ya, itu nantinya akan tersedia di perpustakaan musik di Facebook itu sendiri. Jangan pernah kalian gunakan musik yang tersedia saat kalian akan mengupload video tersebut ya. Nah, jadi untuk mengisikan musiknya itu nantinya kalian tambahkan saat kalian mengedit
video tersebut menggunakan CapCut ataupun juga menggunakan aplikasi editor video lainnya ya. Kalian gabungkan di sana, kemudian baru kalian bisa share ke Facebook kalian. Jangan kalian gunakan musik-musik yang tersedia di Facebook tersebut ya, karena itu nantinya akan terindikasi konten kalian terkena klaim hak cipta. Nah, ketika konten kita terkena klaim hak cipta, tentu konten tersebut tidak bisa kita monetisasi dan tidak bisa mendapatkan penghasilan dari situ gitu ya. Nah, jadi kalian bisa gunakan cara-cara seperti ini dengan mengikuti langkah-langkah penyelesaian soalnya seperti ini. Dan kalau kalian merasa tidak memiliki kemampuan untuk membuat konten seperti ini, ya kalian tinggal ikuti saja langkahnya dengan melihat di berbagai channel yang membuat pembahasan-pembahasan konten-konten matematika. Nah, kenapa saya berani ngomong? Ya karena saya juga sudah menerapkan pada akun Facebook saya, dan alhamdulillah ya, akun Facebook tersebut sudah mendapatkan penghasilan dari video realnya untuk konten-konten seperti ini. Jadi untuk bisa membuat konten kita dimonetisasi, ya kita harus membuat konten yang betul-betul banyak diminati oleh penonton. Nah, salah satunya dengan membuat konten edukasi seperti ini. Karena kan teman-teman ya, biasanya orang-orang yang begitu mengklik sebuah video yang seperti ini gitu ya, mereka pasti akan menonton video tersebut sampai durasi panjang. Nah, sampai durasi maksimal dari video tersebut. Karena kenapa? Karena mereka akan penasaran nih untuk menonton video ini. Kalau video kalian ya bisa ditemukan oleh para students, para siswa gitu ya, ataupun juga orang-orang yang ingin belajar tentang soal-soal yang kita buat, yang kita share pada channel kita, tentu ini akan menjadikan peluang konten kita akan mendapatkan view. Oke, mungkin sampai di sini bisa dipahami ya apa yang saya maksud. Jadi untuk bisa membuat channel kita dimonetisasi, tentu kita harus membuat konten-konten yang banyak diminati oleh penonton. Jadi mungkin kalian yang saat ini mungkin masih merasa kesulitan ataupun masih mengalami kendala-kendala tidak mendapatkan banyak viewer dan juga subscribernya, kalian coba untuk mengganti niche channel kalian agar kalian kedepannya bisa mendapatkan subscriber dan juga viewer dengan cara yang lebih mudah. Dan tentunya harapan besar kita sebagai YouTuber pemula adalah bisa mendapatkan penghasilan dengan memonetisasi channel YouTube kita. Nah, ini adalah salah satu langkah, ini adalah salah satu cara. Tinggal kalian cari saja ya konten-konten yang serupa seperti ini, kalian tinggal terapkan pada channel kalian. Kalian bikin rekaman video seperti ini, kemudian kalian tinggal upload dan juga share secara berkelanjutan ya, secara konsisten pada channel kalian. Itu insya Allah nantinya akan bisa membantu kalian, mempermudah kalian dalam mendapatkan view dan juga dalam mendapatkan jam tayang sebagai syarat monetisasi channel YouTube kita. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan saya di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, terkhusus buat kalian yang saat ini channelnya masih belum dimonetisasi. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas seluruh perhatiannya, dan mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.